Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, SR Gatama. Di tutorial Ionic kali ini, kita akan membuat sebuah text field di mana ketika data text fieldnya kita input, ini akan tersimpan di Firestore atau di cloud data dari Firebase. Jadi ketika kita pencet tombol simpan, nah nanti di sini akan ada notifikasi bahwa berhasil menyimpan di Firestore-nya. Jadi kita cek aja di Firestore-nya, kita klik Firestore-nya, kita refresh, kita coba tunggu di sini. Ini berdasarkan koneksi internet. Nah nanti di bagian konsol di sini akan ada berhasil menyimpan. Ini sorry agak lama karena memang koneksinya agak lama di sini. Nah di sini kita cari tadi data yang baru kita input. Esa Hergatama gitu. Jadi data kita itu berhasil disimpan di Firestore. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan. Oke, kita langsung aja mulai tutorialnya. Pertama-tama kita buka file project kita yang terakhir. Terus kita apa aja sih yang dibutuhkan di tutorial kali ini? Pastikan kalian sudah membuat koneksinya, sudah membuat halaman loginnya juga, karena di sini kita akan mengcopy paste fungsi yang ada di halaman login. Jadi yang kita butuhkan adalah halaman home, HTML, home TS, login page TS, dan juga login HTML, dan di bagian app routing module. Oke, kita mulai di bagian home app routing module ya. Jadi kalau kita compile di tutorial terakhir, ini akan mereferensikan halaman login, dan ketika kita untuk nyoba ini bakal ribet. Jadi oleh karena itu kita ganti aja untuk halaman pertama yang akan dijalankan adalah halaman home. Kita save, kita refresh lagi. Nah ini jadi halaman pertama yang kita jalankan adalah home. Nah di home ini apa yang mau kita lakukan? Kita akan membuat tampilan satu buah text field dan satu buah button. Oleh karenanya kita copy aja nih dari halaman login. Jadi kita copy di halaman home untuk di bagian kontennya. Nah di bagian sini, di bagian bawah ng modelnya ini kita ganti aja jadi teks. Nah di sini misalnya jenis teksnya. Oke, karena kita nggak butuh password kita hapuskan. Karena kita nggak butuh login, kita butuhnya simpan. Berarti ini kita namakan sebagai tombol simpan. Dan fungsinya juga sebagai fungsi simpan. Make sure juga nama aplikasinya misalnya di sini ditulis home. Oke, kita jalankan lagi. Kita run. Nah, ini tampilannya dari tampilan untuk halaman home-nya. Jadi ada sebuah text field dan juga ada sebuah button simpan. Oke, setelah itu bagaimana untuk logika pemrogramannya? Ini gampang banget. Kalian copy aja dari halaman page TS ya. Yang perlu kalian copy adalah yang pertama ini boleh nih importnya kita copy ya, kita copy ke bagian homepage TS. Terus karena kita pakai Firestore ini nggak akan membutuhkan sebuah konstruktor ya, jadi kita copy aja di bagian asynchronous loginnya ini kita copy boleh. Nah terus kita masukkan ke home, kita di sini kita paste. Nah ini fungsinya bukan fungsi login tapi fungsi simpan. Oke, ini kita pakai sebagai codingan dasar dari aplikasi kita untuk penyimpanan data. Next, kita membutuhkan apa sih? Yang kedua kita membutuhkan import ya, ini import Firebase /Firestore. Jadi kita butuh import. Nah, setelah itu kita hanya perlu mengganti di halaman ini sebenarnya. Oke, karena alertnya juga kita perlu kita copy di sini alertnya. Ya, show alertnya kita copy juga. Kita paste aja di sini. Seperti ini, selesainya di sini. Berarti kita paste di sini. Show alert ya. Berarti ini alertnya juga kita copy ya. Alert. Nah, ini alert controller. Jangan lupa alertnya kita copy di sini. Terus juga berarti konstruktornya untuk login PSTS ini karena kita butuh alert, berarti alertnya kita copy, routernya kita delete.
Jadi di sini karena kita nggak akan pindah halaman, berarti ini kita delete ya. Dah, berarti ini routernya kita delete. Dah, berarti di sini berarti kita ganti sebagai berhasil menyimpan data. Data berhasil disimpan. Berarti di sini kita ganti jadi berhasil menyimpan data. Lognya di sini kita copy juga. Gagal menyimpan data. Di sini juga kita ganti sebagai gagal menyimpan data. Gagal menyimpan data, berhasil menyimpan data. Oke. Ini kita udah berhasil buat fungsi simpannya, dimana kalau ini kan masih sign in with Google ya. Nah, di sini kita akan perbaharui fungsi ininya nih, fungsi dari ngepost ke Firestore-nya. Oke, di sini bagaimana, apa aja yang dibutuhkan. Jadi di atas ini ya, kita ketikkan sebuah Firebase .firestore fungsi .collection. Nah, ini nama database-nya ya. Nama database-nya apa? Misalnya data gitu ya, data YouTube atau contoh YouTube. Contoh data gitu ya. Contoh data .add. Nah, kurung buka, kurung siku. Nah, ya kita enter bawahnya. Nah, di sini apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan isinya. Ini adalah contoh data, adalah nama tabelnya. Di dalam tabelnya ada field apa aja. Di sini saya membutuhkan dua yang disimpan. Pertama adalah text, berarti saya text this text. Saya butuh data teks ya. Yang kedua itu saya akan membutuhkan teksnya belum saya buat, jadi di sini akan saya buat dulu teks variabel kosong string ya, untuk mengambil dari halaman HTML. String sama dengan petik-petik koma ya, berarti teks sama date untuk ngambilin create date-nya ya. Date firebase.firestore field value .server timestamp ya. Nah, ini kalau udah berarti, nah ini kita tinggal copy aja nih, date-nya kita sampai sini kita copy, ini kita pindahin ke sini. Nah, sebenarnya sampai sini udah nih, tinggal kita cek lagi importnya ada yang salah nih. Firebase out-nya boleh kita masukin. Kita di sini takut membutuhkan autentifikasi, Firebase out-nya boleh kita copy juga di sini. Jadi ada Firebase, ada butuh Firebase out, Firebase ini di atasnya boleh. Di sini kita ganti aja dia, kita ganti import bintang, kita import aja semua. Firebase from import bintang as Firebase Firebase app, Firebase out, Firebase Firestore ya. Ini Firestore, Firebase Firestore dan kurung siku titik dan Firebase Firestore. Berarti ini ada yang salah di importnya ya, karena Firestore-nya masih merah. Kita coba lagi importnya ya, import Firebase out, import Firebase out ya, import Firebase out. Terus kemudian ada import bintang as Firebase from firebase.app. Kemudian ada Firebase Firestore sama
alert ini boleh. Oke, kalau ada error di sini kita coba Firestore-nya. Mungkin sini gede kali ya. Ini nggak gede sih harusnya. Kenapa error Firebase.firestore.collection data is text. Oke, kita coba kita hapus dulu. Oke, ini nggak ada masalah berarti di sini ada select bintang, import bintang as Firebase from petik. Oh sorry, ininya nggak ada nih. Nah sorry, Firestore yang udah nggak ada. Nah ini kurang titik. Oke, udah save di sini, terus kita run, kita jalanin. Oke, untuk konfigurasi codingannya sudah selesai. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk mengaktifkan fungsi dari Firestore-nya dan juga mengaktifkan rules-nya. Jadi rules-nya kalau default-nya itu kita nggak bisa nulis di aplikasi kita, di database kita. Jadi di sini rules-nya default-nya itu adalah false ya, right-nya itu false. Terus ini kalian ganti menjadi true, baru kemudian kalian save. Jadi ini udah saya coba tadi, ini defaultnya adalah false nih ya, false. Jadi kalian save aja, dari false berubah jadi true. Nah, jadi ini harus true. Jadi ini saya coba dulu ya. Kalau nggak true soalnya dia nggak bisa ini, jadi ini kita ganti jadi true ya, true gitu. Publish. Oke. Oke, sudah tersimpan rules-nya. Kita loading dulu. Karena ini koneksinya memang agak lama ya. Oke, ini untuk codingannya ya. Jadi Firebase from the Firebase app, Firestore, Firebase out, dan ini Angular, ini alert controller. Nah, terus kita coba jalanin ya. True, kita publish. Terus coba saya refresh aja. Ini karena koneksi saya memang lagi ada sedikit masalah, mohon maaf. Tapi make sure ini jadi true. Sambil menunggu kita coba aja, kita refresh aplikasinya. Ya. Kita coba jalankan percobaan 1. Gagal menyimpan ya. Missing in permission lah. Kalau permission ini jelas di sininya tuh kan masih false, kita ganti jadi true. Jadi kita save dulu. Ini memang saya sedikit ada gangguan nih di koneksi internet saya nih. Udah berhasil, kita coba lagi. Kita ganti jadi percobaan 2. Datanya kita coba percobaan 2. Percobaan 2, simpan. Nah, ini akan muncul save-nya, berhasil menyimpan data. Coba kita refresh di Firestore-nya. Kita lihat tabelnya adalah tadi di codingan kita, nama tabelnya adalah contoh data. Nah, di sini ada tabel baru contoh data. Di sini ada percobaan 2, teksnya, dan juga date-nya itu adalah tanggal 15 ya. Oke. Nah, itu dia tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.